Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai paku keling. Yang pertama, perkenalkan, saya Nafsatul Munawarah dengan NIM akhir 1002. Saya Safina Azahra dengan NIM 1006. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Pertama pada slide presentasi ini yaitu pengertian mengenai paku keling. Nah, paku keling adalah komponen penyambung permanen yang digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih bagian material, biasanya berupa plat logam. Sambungan ini dibuat dengan masukkan sebuah batang logam atau rivet ke dalam lubang, kemudian ujung batang tersebut ditekan atau dipukul hingga membentuk kepala dua, sehingga material yang disambung akan terkunci secara kuat dan tidak dapat dilepas tanpa merusaknya. Nah, ciri utamanya sebagai menyambung material tipis seperti plat logam, serta tahan terhadap getaran dan beban geser. Kemudian kekuatan sambungan berasal dari bentuk kepala rivet yang mengunci material. Dan selanjutnya di sini terdapat fungsi dan kegunaan dari paku keling. Yang pertama yaitu sebagai penyambung permanen. Kedua, fungsi utama paku keling adalah menghubungkan dua atau lebih material secara permanen sehingga tidak mudah dilepas. Yang ketiga, mengikat material yang tidak bisa disambung dengan pengelasan. Digunakan untuk material yang sensitif terhadap panas seperti aluminium atau untuk sambungan dua material berbeda yang tidak cocok dilas. Memberikan sambungan yang kuat dan stabil, paku keling mampu menahan beban geser dan getaran sehingga sambungan tetap kokoh dalam jangka panjang. Yang ketujuh, menyambung material tipis. Terus plat logam tipis atau komponen ringan lebih aman dipasang dengan paku keling daripada metode las yang berisiko merusak material. Yang kesembilan, memudahkan proses perakitan. Dan yang terakhir yaitu pada industri manufaktur, paku keling mempercepat proses assembly, terutama dengan menggunakan blind rivet yang bisa dipasang dari satu sisi. Yang ketiga yaitu fungsi dan kegunaan paku keling. Nah, paku keling ini digunakan ketika sambungan sebuah komponen itu harus kuat dan bersifat permanen. Kemudian material tidak memungkinkan untuk dilas. Misalnya karena panas dapat merusak komponen tersebut. Kemudian dibutuhkan penyambungan yang tahan vibrasi. Yang keempat, akses dari kedua sisi benda kerja memungkinkan. Nah, di sini terdapat jenis-jenis paku keling. Nah, yang pertama berdasarkan bentuk kepala. Round head, kepala bulat. Kepala setengah bola, kuat terhadap tarikan dan mudah dipasang. Yang kedua ada flat head, kepala datar. Kepala datar sering pada rivet countersunk agar permukaan rata. Terus yang ketiga, countersunk atau flush head, kepala miring sehingga bisa duduk rata pada permukaan. Penting jika permukaan harus halus atau aerodinamika estetika. Yang keempat, pen head, kepala tinggi dengan permukaan datar digunakan pada aplikasi umum. Yang kelima ada large flange head, kepala besar dan lebar untuk menambah area penahan, mengurangi tekanan pada bahan tipis. Nah, selanjutnya berdasarkan cara pemasangan. Yang pertama yaitu solid rivet. Rivet padat membutuhkan akses dari dua sisi. Umumnya digunakan pada struktur yang memerlukan kekuatan sangat tinggi seperti pesawat. Yang kedua ada blind rivet atau pop rivet, dipasang dari satu sisi saja menggunakan rivet gun, sangat populer dalam konstruksi ringan dan perbaikan karena praktis. Yang ketiga ada semi tubular rivet, memiliki lubang sebagian di ujungnya sehingga lebih mudah ditekuk saat pemasangan. Yang keempat, drive rivet, dipasang dengan cara dipukul, umum digunakan pada panel-panel tipis. Selanjutnya, jenis-jenis paku keling yang berdasarkan material. Yang pertama yaitu aluminium, yang dimana jenis paku keling yang dari aluminium ini bersifat ringan,
tahan korosi, sering digunakan di pesawat ringan dan panel luar. Kemudian yang kedua yaitu tembaga atau tembaga alloy yang bersifat konduktif listrik, tahan korosi di beberapa lingkungan. Ketiga, stainless steel yaitu tahan korosi dan suhu, serta dipilih untuk kekuatan dan ketahanan lingkungan. Kemudian keempat, baja karbon atau baja berlapis, kuat dan ekonomis tapi rentan korosi jika tidak dilapisi. Kelima, rivet plastik atau nilon untuk aplikasi non-konduktif dan ringan atau elektronika panel plastik. Nah, selanjutnya di sini terdapat bagian-bagian dari paku keling. Yang pertama yaitu kepala atau head. Ini adalah bagian yang sudah terbentuk sebelumnya atau permanen di salah satu ujung paku keling. Fungsinya untuk menahan material yang disambung agar tidak terlepas dari satu sisi. Bentuk kepala bervariasi seperti kepala bulat, kepala ratu, kepala jamur, atau kepala anglo, tergantung aplikasinya. Yang kedua yaitu batang atau body. Ini adalah bagian silinder halus yang memanjang dari kepala. Batang dimasukkan melalui lubang yang sejajar pada material yang akan disambung. Yang ketiga, ekor atau tail. Ini adalah ujung batang yang berlawanan dengan kepala sebelum pemasangan. Yang keempat, kepala bengkel. Bagian ini terbentuk setelah proses pemasangan. Ekor paku keling dideformasi menggunakan alat khusus seperti reverter untuk menghasilkan kepala kedua yang mengunci material secara permanen. Kemudian proses pemasangan. Yang pertama yaitu menyiapkan bor, reverter, paku keling, serta material bersih. Yang kedua, menandai posisi lubang pada material. Ketiga, bor lubang sesuai diameter rivet dan membersihkan serpihan. Yang keempat, tekan gagang riveter hingga mandrel menarik bagian ekor rivet dan membentuk kepala kedua. Yang kelima, masukkan mandrel rivet ke dalam mulut riveter hingga terjepit dengan benar. Yang keenam, masukkan paku keling ke lubang hingga kepala rivet menempel pada permukaan. Ketujuh, lanjutkan menarik sampai mandrel patah sebagai tanda rivet sudah terkunci dengan baik. Yang kedelapan, melakukan pemeriksaan rivet terpasang kuat dan kedua material terjepit rapat tanpa celah. Yang kesembilan yaitu bersihkan sisa mandrel dan rapikan peralatan setelah pemasangan selesai. Nah, selanjutnya di sini terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari paku keling sendiri yaitu yang pertama, sambungan kuat dan rapat dengan daya dukung tinggi, proses pemasangan sederhana dan ekonomis, tahan terhadap getaran dan guncangan, cocok untuk beban dinamis, dapat digunakan untuk berbagai jenis material dan ketebalan. Pemeriksaan kualitas sambungan mudah dilakukan. Instalasi cepat, menghemat waktu dan biaya kerja. Yang terakhir, lebih mudah dibuka jika diperlukan dengan memotong kepala paku keling. Nah, untuk kekurangannya yaitu memerlukan pengeboran lubang pada material yang disambung, resiko korosi di sekitar lubang atau paku, sambungan relatif permanen dan sulit dibongkar tanpa merusak, potensi penambahan berat pada struktur. Permukaan sambungan bisa meninggalkan tonjolan yang kasar, dan yang terakhir, jika paku mengalami kerusakan, kekuatan sambungan bisa menurun. Kemudian contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu industri otomotif, yaitu menyambung panel bodi dan bagian rangka mobil serta komponen mesin untuk kekuatan dan kestabilan kendaraan. Yang kedua, industri kedirgantaraan, yaitu menyatukan bagian pesawat seperti badan dan sayap supaya mampu menahan tekanan dan beban ekstrim. Yang ketiga, konstruksi bangunan dan jembatan, yaitu menyambung balok baja, rangka atap, dan elemen struktural agar kokoh dan tahan lama. Yaitu yang terakhir yaitu pembuatan kapal, sambungan bagian lambung kapal yang harus kedap air dan kuat terhadap korosi. Nah, untuk kesimpulannya sendiri yaitu, paku keling adalah metode penyambungan permanen yang menggunakan batang logam dimasukkan ke dalam lubang dan dibentuk kepala kedua agar material terkunci kuat. Paku keling cocok untuk menyambung material tipis dan sensitif terhadap panas. Sambungan
yang kuat, tahan getaran, serta pemasangan yang cepat dan ekonomis. Penggunaannya luas di berbagai industri seperti otomotif, pesawat terbang, konstruksi, dan pembuatan kapal karena keandalannya dalam menahan beban dan tekanan tanpa merusak material. Nah, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.